Di video ini saya akan membuat tutorial cara konfigurasi non-cascade berbasis bus di relay Alstom tipe Micom P142. Di sini saya menyiapkan satu relay incoming dan satu relay outgoing. Pertama-tama saya akan melakukan konfigurasi di PSL untuk menyiapkan virtual output yang akan dikirim ke relay incoming. Saya akan menggunakan virtual output 1 dan virtual output 2. Untuk triggernya nanti menyesuaikan kondisi di lapangan. Dan save, simpan. Nanti virtual output 1 normalnya akan bernilai 1, virtual output 2 normalnya akan bernilai 0. Kemudian setelah itu konfigurasi file MCL. Untuk konfigurasi MCL ini pertama kali itu klik box, kemudian ID name menyesuaikan sesuai kebutuhan. Contoh ini outgoing 1. Untuk komunikasi setting IP address-nya menyesuaikan kebutuhan di tempat masing-masing. Kemudian untuk medianya itu jika ingin menggunakan kabelan berarti nanti centang yang single copper or redundant. Kemudian lanjut SMTP juga menyesuaikan kebutuhan. Nah, di sini karena relay penyulang akan mengirimkan virtual output 1 dan 2, maka di sini harus membuat dataset baru. Diberi nama non-cascade. Kemudian menambahkan isinya virtual output di sistem, isi CO2, kemudian ST-nya di expand. Kita pilih IND1, IND2, dicentangnya itu nilainya, value-nya. Value-nya, STFA, Q, dan T. Kemudian add. Setelah itu pergi ke publishing. Dianggap misalkan belum dipakai. Kita input yang pertama BCB1. BCB1 ini biasakan clear publisher, takutnya ID name itu yang di sini belum update. Jadi kalau pengen update, jika ingin update itu harus di clear publisher dulu. Setelah clear, kemudian baru masukkan input, masukkan batch address. Karena ini outgoing 1, saya beri nilai 1. Untuk nilai hexanya 1 itu 1 juga. Setelah itu validate untuk memastikan tidak ada error dan warning.
Oh iya, tadi datasetnya itu belum di input, jadi masih address, APPH ID, dan dataset reference. Jadi tahapannya itu clear publisher, match address, APPH ID, dan dataset reference. Kemudian validate lagi. Sekarang tidak ada error. Dan tadi di dataset di dataset reference itu pastikan pilih yang non cascade yang tadi dibuat ya, yang berisi nilai virtual output 1 dan virtual output 2, bukan nilai tapi sinyal. Kemudian save dan export configuration to SCL. Pilih formatnya CID, simpan di folder sesuai kebutuhan. Tunggu sampai selesai. Kemudian kita close. Selanjutnya kita konfigurasi di relay incoming. Relay incoming kita pertama kali saya biasanya konfigurasi di NCL dulu. Untuk subscribe virtual output dari penyulang. Seperti biasa, klik gemboknya dulu, kemudian ID name-nya diubah, menyesuaikan nama device-nya. Communication IP-nya sama, mengikuti kebutuhan di tempat masing-masing. Medianya jika menggunakan LAN atau EVO dipilih single cooper or redundant. Kemudian untuk di incoming sama SNTP menyesuaikan kebutuhan. Dan untuk tahapan pembuatan dataset dan bus publishing dilewati untuk di incoming, lanjut ke bus subscribing. Di sini mappingnya saya seperti ini. Jadi publisher outgoing 1 kan memiliki dua virtual output 1 dan 2. Kemudian outgoing 2 sama 1 dan 2 sampai couple sama memiliki dua virtual output. Semuanya itu menggunakan virtual output 1 dan virtual output 2. Di sini saya lupa belum menambahkan keterangan. Ini untuk WP ready. Ini untuk initiate CBF. Jadi virtual output 1 untuk semua penyulang dan couple tuh masuk ke ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan 17. Dan untuk inisiasi CBF virtual output 2 masuk ke genap 2, 4, 6, dan seterusnya. Berarti outgoing 1 masuk ke virtual input 1 itu GEO 1, IND 1. Di sini langkahnya itu browse, kemudian pilih CID yang tadi sudah diekspor dari penyulang, kemudian nonnya di-expand, OG1-nya di-expand, kemudian CB1-nya di-expand, dan nanti ambil yang karena ini virtual input 1 sesuai mappingan tadi kan menerima virtual output 1. Jadi virtual input 1 menerima dari virtual output 1. Jadi pilih yang ganjil menerima ganjil. Kemudian ini virtual input 2 menerima dari virtual output 2 genap. Seperti ini. Kemudian nanti lanjutkan virtual input 3, 4, 5 dan seterusnya mengikuti mappingan ini. Jadi 3 menerima virtual output 1-nya penyulang 2, 4 menerima virtual output 2-nya penyulang, dan seterusnya sampai selesai. Ini jika menggunakan 8 penyulang dan 1 couple. Kemudian validate. Tadi juga bisa dipastikan di sini address-nya sudah mengikuti MCL-nya tadi CID-nya penyulang. Tadi kan di setting 1 ya. Match address-nya beserta IP ID-nya sudah sesuai.
data set referennya non cascade, terus identifier-nya BCB1. Begitupun yang virtual input 2. Bedanya di sinyal ini nih. Jadi untuk memastikan nanti misalkan kedepannya buat mau mencari tahu virtual input ini dapatnya sinyal yang mana, bisa dilihat dari ini. Virtual input 1 dapat virtual output 1 dari OG1. Nah, misalkan 3 nanti jangan salah, takutnya salah mapping, misalkan ini mappingnya dari dari penyulang 1, bisa kelihatan nanti nilai penyulang 1 kan OG1. Dipastikan ketika nge-mapping di virtual input 3, pastikan OG-nya itu 2 dan IND-nya itu yang 1 gitu. Pastikan mengikuti mappingan yang sudah dibuat. Kalau saya contohnya seperti ini. Untuk di incoming tidak perlu diekspor, cukup set, validate, tidak ada error, tidak ada warning. Sebenarnya warning itu masih bisa di-save, masih bisa didorong settingannya. Tapi kalau ada error nggak bisa. Setelah itu save dan close. Kemudian di incoming lanjut membuat konfigurasi PSL, membuat logic di PSL. Buat logic sesuai kebutuhan. Karena di sini baru dimasuk. Jadi di incoming misalkan contoh kan tadi ada 18 virtual input ya. Kita masukin saja semuanya. Meskipun penyulangnya belum dikonfigurasi semua. Jadi sebenarnya untuk konfigurasi bus ini bisa disiapkan jauh-jauh hari. Supaya lebih informatif, sebenarnya bisa ditambahkan label untuk menjelaskan, oh virtual input ini dapat dari mana, dari penyulang berapa gitu kan, dari virtual output mana. Begitupun di penyulang tadi bisa diberi label virtual output 1 itu untuk apa, apakah untuk bus ready atau buat initiate CBF. Tambahkan sampai jumlah penyulang ditambah couple. Karena di sini saya nge-mappingnya ada 18, di logiknya 18 juga. Untuk ini kan ganjil kan bus pro ready ya. Untuk bus pro ready berarti logiknya N. Jadi semua virtual input 1 sampai 17 itu nilainya 1 semua. Karena di node-nya itu di masing-masing penyulang. Untuk initial CBF logiknya, gerbang logiknya OR. Kemudian tambahkan logik sesuai kebutuhan.
Misalkan momen lebih dari 1-2 ini adalah momen yang disetting untuk non cascade ya, untuk pas flow trip yang 100 milisecond. Untuk CBF di startingnya yang diambil kemudian misalkan pas ready di LED apa ya 7 misalkan, atau anggap pas ready misalkan ada LED 4 non latching ya, jadi normalnya nyala. Sedangkan untuk bus pro trip adanya di LED 5, yang ini latching. Set CBF misalkan LED 6, CBF trip LED 7 latching. Untuk CBF latching juga. Kemudian untuk BO trippingnya bisa mengikuti apa existing, tembakin ke BO berapa gitu, atau kalau misalkan baru ya di sini sesuaikan kebutuhan. Contoh misalkan BO 9, jadi ambil yang output N, sorry tambahkan dulu OR. Kemudian jangan lupa untuk tripping dari ACR yang menembak trip common. Nah ini harus dibuntungin trip common ini supaya tidak mentripkan PMT, karena di sini BO-nya itu triggernya oleh trip common ya. Nah, begitupun ketika logic bus pro non cascade ini buat logic non cascade ini mau mentripkan PMT-nya mengikuti existing dan supaya LED tripnya nyala, jadi output OR ini ditarik ke trip common out trip common in. Nih, OR ini tarik ke sini, jadi seperti ini. Jadi logic non cascade ini nanti kerja trigger trip common in, kemudian nanti LED tripnya nyala, terus ditambah BO-BO-nya yang existing ikut kerja seperti ini. Hanya saja untuk anunciator kan terkadang dipisah ya, itu menyesuaikan di lapangan saja. Untuk konfigurasinya seperti itu. Ini kemudian save, paling nanti menambahkan settingan itu sesuai kebijakan masing-masing di parameter relay OCR. Pastikan yang untuk logic non cascade itu momennya momen yang I lebih dari 2 yang seperti di logic tadi. Kalau misalkan di lapangan masing-masing menggunakan I lebih dari 3, berarti logiknya diubah juga. Seperti itu. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.